Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wildani Eko Nugroho dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Faina Miftah Rizko dengan NIM 240901000 dari kelas 2D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek analisis dan perancangan sistem reservasi kafe berbasis web. Proyek ini dibuat untuk penilaian ulangan akhir semester pada mata kuliah analisis, desain, dan perangkat lunak yang diampu oleh Bapak Wildani Eko Nugroho. Pada slide kedua ini, saya ingin menjelaskan secara singkat apa tujuan dari proyek ini. Jadi, sistem reservasi kafe berbasis web ini dikembangkan untuk memudahkan proses pemesanan tempat di kafe supaya bisa lebih praktis dan modern dan gak ribet. Dengan sistem ini, pelanggan bisa reservasi meja kapan saja dan dari mana saja. Sedangkan pengelola kafe bisa lebih mudah mengatur semua data reservasi. Harapannya, sistem ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan kafe dan bikin operasional kafe jadi lebih profesional di era digital seperti sekarang. Di sini saya mau menjelaskan siapa saja yang terlibat di sistem ini, atau istilahnya adalah aktor, dan fitur utama apa yang disediakan. Aktor yang ada di sistem ini ada 3, yaitu calon pelanggan yang bisa melihat info kafe dan mendaftar akun. Yang kedua yaitu pelanggan yang bisa login, melakukan reservasi, serta cek ketersediaan meja. Kemudian, admin bisa mengelola data meja, jadwal, konfirmasi reservasi, serta membuat laporan. Fitur utama dari sistem ini yaitu pendaftaran dan login, melihat jadwal dan ketersediaan meja, reservasi, konfirmasi reservasi, dan pengelolaan jadwal meja serta laporan reservasi. Slide keempat ini berisi use case diagram. Diagram ini memperlihatkan siapa saja yang bisa melakukan aksi apa di dalam sistem. Seperti calon pelanggan hanya bisa melihat info kafe. Dan untuk melakukan reservasi, calon pelanggan tersebut harus mendaftar dulu, baru login, sehingga bisa mengakses sistem reservasi ini secara lengkap. Kemudian pelanggan bisa login terlebih dahulu, lalu bisa mengecek ketersediaan meja, kemudian bisa membuat reservasi, dan bisa logout. Kemudian admin punya akses lebih luas seperti mengelola data meja, mengelola jadwal reservasi, mengonfirmasi reservasi, serta melihat laporan reservasi dan bisa logout. Dengan use case diagram ini, semua proses dan peran masing-masing aktor jadi lebih mudah dipahami. Kemudian selanjutnya saya tampilkan activity diagram untuk proses melihat info kafe dan registrasi. Untuk info kafe, pelanggan cukup membuka halaman utama website, kemudian sistem akan menampilkan data kafe ke pelanggan. Kemudian database akan mengambil data info. Untuk fitur registrasi, calon pelanggan mengisi form pendaftaran, kemudian sistem akan mengecek data. Lalu jika benar, data akan disimpan ke database. Diagram ini membantu kita memahami langkah-langkah yang terjadi dalam setiap prosesnya. Kemudian pada slide ini ada 2 activity, yaitu login dan cek ketersediaan meja. Untuk login, yang pertama adalah pelanggan bisa mengisi username dan password.
Kemudian sistem akan memvalidasi apakah benar atau salah. Jika benar akan berlanjut, jika salah akan menampilkan input error. Kemudian untuk cek ketersediaan meja, pelanggan bisa memilih menu ketersediaan meja. Kemudian sistem akan mengambil data dari database, lalu menampilkan daftar meja yang masih tersedia ke pelanggan. Di sini saya tunjukkan activity diagram untuk membuat reservasi dan admin untuk mengelola data meja. Pelanggan tinggal pilih meja, tanggal, dan waktu. Kemudian mengisi reservasi, sistem akan memvalidasi apakah lengkap ataukah belum. Jika sudah lengkap, sistem akan mengirimkan ke database, kemudian database akan menyimpan lalu menampilkan ke pelanggan. Kemudian kelola data meja untuk admin, yaitu admin bisa menambah, mengedit, atau menghapus data meja lewat sistem. Semua data akan langsung diupdate di database. Di slide ini ada dua proses lagi yang digambarkan, yaitu admin bisa mengelola jadwal reservasi, misalnya menambah atau mengubah jadwal, dan semuanya langsung tersimpan di database. Untuk konfirmasi reservasi, admin akan mengecek data dan mengonfirmasi reservasi pelanggan, dan sistem akan memberi notifikasi status reservasi ke pelanggan. Diagram selanjutnya tentang pembuatan laporan reservasi oleh admin dan proses logout. Untuk laporan, admin bisa memilih menu laporan. Sistem akan mengambil data dari database, kemudian menampilkan hasilnya ke admin. Untuk proses logout, baik pelanggan maupun admin akan memproses klik logout. Sistem akan mengupdate status di database, dan pengguna diarahkan kembali ke halaman login. Kita masuk ke sequence diagram. Proses info cafe, yaitu calon pelanggan bisa membuka halaman info cafe, kemudian sistem akan meminta data ke database. Database mengirim data, lalu sistem akan menampilkan ke pelanggan. Proses registrasi, pelanggan menginput data terlebih dahulu. Kemudian sistem akan memvalidasi. Jika ada yang salah, sistem memberikan pesan error. Kalau benar, data akan disimpan di database, kemudian pelanggan bisa mendapatkan notifikasi berhasil. Untuk sequence diagram berikutnya, yaitu untuk login, pelanggan bisa menginput username dan password. Kemudian sistem akan mengecek ke database. Kalau benar akan tampil ke dashboard, kalau salah akan menampilkan error. Kemudian untuk cek ketersediaan meja, pelanggan bisa memilih menu cek meja. Sistem akan mengambil data ketersediaan meja dari database, kemudian akan menampilkan ke pelanggan. Pada diagram ini ada dua proses utama, yaitu buat reservasi. Pelanggan bisa memilih meja, isi data, sistem akan menyimpan data ke database. Kemudian jika berhasil, sistem akan menampilkan pesan menunggu konfirmasi, dan admin dapat notifikasi reservasi baru. Kemudian kelola data meja oleh admin. Admin bisa menambah atau mengedit, dan bisa juga menghapus. Kemudian sistem akan update ke database. Database mengirim konfirmasi, lalu kemudian admin bisa melihat status perubahan. Selanjutnya ada dua proses di sequence diagram ini. Kelola jadwal reservasi oleh admin. Admin bisa melihat atau mengedit jadwal. Sistem kemudian akan mengambil data dari database, kemudian akan menampilkan perubahan ke admin.
Untuk konfirmasi reservasi, admin bisa memilih menu konfirmasi reservasi, admin bisa mengonfirmasi atau membatalkan. Kemudian sistem akan mengupdate status dari reservasi ke database. Kemudian pelanggan mendapatkan notifikasi status reservasinya. Yang terakhir di bagian sequence diagram yaitu kelola laporan oleh admin dan logout. Untuk kelola laporan admin meminta laporan reservasi. Kemudian sistem akan mengambil data dari database, kemudian akan menampilkan laporan ke admin. Untuk proses logout, pengguna dan admin bisa mengklik tombol logout, kemudian sistem akan mengupdate status ke database. Kemudian pengguna diarahkan ke halaman login. Di slide ini ada kelas diagram yang memperlihatkan struktur data di sistem ini. Ada beberapa kelas utama seperti user, calon pelanggan, admin, pelanggan, kemudian laporan reservasi, meja, dan reservasi. Masing-masing dari kelas punya atribut dan fungsi sendiri-sendiri, serta saling terhubung satu sama lain. Dengan kelas diagram, pengembangan aplikasi menjadi lebih terarah karena terstruktur dan relasinya sudah jelas. Pada slide ini saya tampilkan rancangan tampilan antarmuka atau interface yang saya buat menggunakan Figma. Tampilan user interface sangat penting supaya pengguna baik pelanggan maupun admin bisa menggunakan sistem ini dengan mudah dan nyaman. Di sini desain halaman utama dari form login, form reservasi, dan dashboard admin dibuat sesimpel mungkin agar user friendly. Kemudian saya akan mencoba tampilkan. Nah, untuk halaman utama yaitu seperti ini. Jika calon pelanggan hanya ingin melihat info, bisa diklik more info. Nah, akan muncul alamat dari halaman cafe, kemudian panduan reservasi. Bisa kembali. Untuk calon pelanggan, jika ingin reservasi harus mendaftar terlebih dahulu, kemudian bisa login. Untuk register bisa mengisi username, password, nomor HP, dan email, kemudian klik register. Jika sudah punya akun, tinggal klik akan mengarahkan ke halaman login. Nah, jika ini kan tadi belum bisa login karena calon pelanggan. Nah, setelah mengisi data-data ini, kemudian klik register. Nah, kemudian jika sudah, isi username dan password yang sudah tadi kita buat, kemudian klik logout. Jika belum punya akun, bisa register. Nah, ini ada halaman login untuk pelanggan dan admin. Untuk admin, tinggal klik login admin. Di sini saya pertama-tama ingin menunjukkan halaman dari login untuk pelanggan. Klik login. Nah, kemudian di sini akan tampil dashboard untuk pelanggan. Di sini bisa kita lihat foto-foto dari daftar meja yang ada di cafe ini. Nah, untuk mengecek ketersediaan meja, klik ketersediaan meja, akan muncul halaman info. Jika akan membuat reservasi, bisa klik buat reservasi. Isi formulir dengan benar, kemudian klik buat reservasi. Reservasi Anda akan diproses dan menunggu konfirmasi dari admin. Klik buat reservasi. Nah, setelah membuat reservasi, kita akan masuk ke halaman dashboard lagi. Untuk mengecek riwayat dari reservasi, bisa klik riwayat reservasi. Nah, di sini akan muncul reservasi kapan saja yang sudah dibuat. Dan di sini ada status yang sedang pending atau belum disetujui.
Jika akan logout, tinggal klik logout. Apakah Anda yakin akan logout? Jika iya, akan tampil ke halaman dashboard. Jika iya, akan tampil ke halaman login. Tetapi ketika batal, akan masuk ke halaman dashboard pelanggan lagi. Di sini saya klik iya. Nah, seperti ini tampilan jika kita logout ya. Nah, untuk login dari admin, yaitu bisa klik login. Kemudian isi username dan password, klik login admin. Nah, di sini terlihat dashboard untuk menu admin. Bisa mengelola meja, mengelola jadwal, konfirmasi reservasi, serta laporan reservasi. Untuk mengelola meja, bisa klik kelola meja, kemudian isi nama meja, kapasitas, kemudian simpan. Akan muncul ke tabel ini. Nah, jika akan menambah, bisa klik tambah, atau bisa mengedit, bisa klik edit. Nah, jika akan kembali ke dashboard admin, tinggal klik dashboard admin, kemudian bisa mengganti kelola jadwal, isi nama meja, tanggal, serta waktu, kemudian simpan. Bisa menambah jadwal, bisa mengedit. Untuk ke dashboard admin lagi, kemudian klik konfirmasi reservasi. Di sini ada contoh 2 reservasi yang belum disetujui. Nah, untuk menyetujui, tinggal klik dari tabel yang akan disetujui, kemudian klik setujui. Jika tempat tersebut sudah direservasi oleh orang lain, tolak saja. Nah, jika sudah, kemudian untuk mencetak laporan reservasi, bisa klik menu laporan reservasi. Di sini bisa menampilkan laporan, memilih periode, bisa mencetak, atau hanya bisa mengunduh. Jika akan keluar, bisa klik logout. Nah, apakah Anda yakin akan logout? Jika saya memilih batal, dia otomatis akan masuk ke halaman dashboard admin lagi. Nah, di sini saya akan keluar, klik logout, kemudian apakah Anda yakin akan logout? Ya. Nah, seperti ini tampilan dari interface yang saya buat. Terakhir, pada slide kesimpulan dan saran, kesimpulannya adalah sistem reservasi kafe berbasis web ini sangat mempermudah proses pemesanan bagi pelanggan dan juga pengelolaan reservasi bagi admin. Fitur-fitur yang dirancang sudah sesuai kebutuhan aktor masing-masing dan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan serta profesionalisme kafe di era digital. Saran saya ke depannya yaitu sistem ini bisa dikembangkan lagi dengan penambahan fitur pembayaran online, integrasi notifikasi otomatis, serta peningkatan keamanan dan kenyamanan penggunaan, serta pemeliharaan dan sosialisasi sistem secara rutin agar semakin optimal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Wildani Eko Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.